Gibran jadi cawapres Prabowo, ramai komentar negatif netizen. Kemarin saya sempat melihat pidatonya Gibran, bahwasanya saya mengambil beberapa poin dari pidatonya Gibran. Secara gaya bahasanya memang Mas Gibran ini terlihat simpel dan juga titik penekanannya langsung kepada visi misinya. Kan tapi Mas Gibran ini nampaknya kurang ada menggebu-gebu dalam penyampaian visi misinya dan juga nampaknya secara wawasan bukan secara wawasan kan tapi secara bahasanya kurang luas gitu atau mungkin terlihat simpel saja gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa kurang menggebu-gebu tetapi standarnya ini dari mana begitu ya. Kalau kita perhatikan dari proses ketika Mas Gibran masih menjadi wali kota dengan yang sekarang penampilan perdananya ini adalah merupakan satu peningkatan. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini adalah suatu harmoni yang terbangun di mana Pak Prabowo dengan intonasi yang lebih keras dan kemudian menggebu, Mas Gibran ini menampilkan suatu retorika yang penuh dengan kedamaian tetapi dengan optimisme. Jadi kalau kita mengatakan ketika suatu voice itu disuarakan dengan intonasi yang tinggi dan kemudian menggunakan tone tinggi, ini adalah cara seseorang untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat suatu sukacita, optimisme, kegembiraan, dan juga vibrasi yang lebih positif. Saat dia bilang tenang, apakah dia benar-benar tenang? Kan kelihatan, coba dari awal ini kita lihat yuk gitu ya. Gibran pegang mic pakai satu tangan, kemudian begitu dia ngomong, nggak berapa lama, mungkin 2 atau 3 detik, dia pindahin ke tangan sebelahnya. 2-3 detik lagi, pindahin ke tangan sebelahnya lagi. Ini bukan sebuah gestur orang yang tenang. Jadi ada dua makna yang kita bisa tangkap dari pernyataan Gibran di pidato deklarasi Prabowo Gibran tadi pagi. Yang pertama adalah ingin memberi kepastian kepada Pak Prabowo dan pendukungnya bahwa Gibran jadi berlayar bersama Pak Prabowo menuju kontestasi elektoral 2024. Ini penting nih, karena baru kali pertama Gibran bersama Pak Prabowo terlihat bebarengan di publik. Dalam PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan Ketua Umum. Apapun keputusannya, kita serahkan pada DPP dan Ketua Umum. Tugas saya menggalang suara dan kekuatan untuk menangkan Ganjar. Bagaimana Gibran, saya nggak pikirkan. Bagaimana Jokowi, saya nggak pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara sudah satu terus setiap hari. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih saya bilang nih karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah mungkin Anda jujur. Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang? Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud. Beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau
mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 26 Oktober. Sebelumnya pasangan dari Partai Koalisi Indonesia Maju juga sudah menggelar deklarasi di GBK. Pencapresan Gibran menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Ada yang mendukung langkah Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut, namun tak jarang yang mengkritik. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, merilis laporan terbaru soal analisis percakapan di internet terkait pencawapresan Gibran. Data yang ditarik dari 21 hingga 23 Oktober 2023. CNBC Indonesia sudah meminta izin untuk mempublikasikan data tersebut. Hasilnya, mayoritas diskusi di media sosial soal pencawapresan Gibran diwarnai percakapan negatif yakni 41%. Sementara itu, percakapan positif terkait topik tersebut sebesar 39% dikutip dalam laporan Drone Emprit, Rabu 25 Oktober. Eskalasi perbincangan memuncak pasca keputusan MK yang mengesahkan aturan soal batas usia minimum cawapres, tertera dalam laporan tersebut. Analisa Drone Emprit, netizen telah memprediksi bahwa putusan MK ditujukan untuk memuluskan jalan bagi Gibran untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Selanjutnya, laporan Drone Emprit mengatakan bahwa kelompok pendukung Ganjar atau PDIP lebih banyak mengemukakan kekecewaannya terhadap pencawapresan Gibran ketimbang pendukung Anies dan Cak Imin. Pendukung Ganjar atau PDIP banyak yang melabeli Gibran sebagai pengkhianat, memanfaatkan PDIP untuk mengejar kekuasaan. Lalu narasi yang terbangun adalah PDIP dibuang oleh Jokowi dan Gibran. Selanjutnya, narasi dari pendukung Prabowo Gibran membingkai posisi Jokowi yang bereaksi lewat pencawapresan Gibran. Sebab seringkali Jokowi dipermalukan PDIP atau Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang menyebut Jokowi tak punya power tanpa PDIP. Selain itu, netizen dari analisa Drone Emprit juga memberikan sindiran kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Partai Demokrat ihwal pencawapresan Gibran. Data yang dikumpulkan Drone Emprit diambil dari media online dan X. Metodenya dengan pendekatan kata kunci yakni Gibran, Wali Kota Solo, dan Gibran _tweet. Sedangkan, calon wakil Presiden Mahfud MD mengatakan tak gentar dengan duet Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Apalagi Gibran disebut-sebut akan menggerus suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Jawa Tengah selama ini menjadi lumbung suara untuk PDI Perjuangan, partai yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Tidak apa-apa, kata Mahfud saat ditemui di Istana Merdeka pada Rabu 25 Oktober 2023. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai duet Prabowo dengan Gibran akan menciptakan pertarungan sengit di Jawa Tengah pada Pilpres 2024. Keberadaan putra Presiden Joko Widodo di kubu Prabowo diprediksi akan memberikan gangguan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Adi menyatakan putra sulung Presiden Jokowi itu, menurut dia, berpotensi mendongkrak suara Prabowo di Jawa Tengah dengan catat kerja ekstra untuk menjadi pemenang di kandang partai politik tertentu. Kalau kita gunakan asumsi-asumsi umum, tampaknya akan terjadi pertarungan yang cukup sengit, kata Adi kepada Tempo Selasa 17 Oktober 2023. Ia menyebut masih diperlukan survei lebih lanjut untuk membuktikan perkiraannya ini. Prabowo Subianto dan Gibran resmi mendaftar calon peserta Pilpres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta, Rabu, sekitar pukul 11.57 WIB. Menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, di ruangan utama kantor KPU RI. Penunjukan Gibran sebagai kandidat wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin diperkirakan memiliki konsekuensi politik pada hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP. Relasi Jokowi dan PDIP naik turun dalam beberapa waktu terakhir. Koalisi Indonesia Maju mencakup Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Garuda. PDIP mengusung kadernya Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Hari ini pasangan Prabowo Gibran melakukan pendaftaran Pilpres 2024 ke KPU. Keduanya memulai rangkaian pendaftaran ini dengan menggelar acara di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Rabu 25 Oktober 2023.